Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, sejumlah pelajar sekolah di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan nekat menerjang banjir dengan arus deras saat berangkat sekolah. Puluhan pelajar SMP dan SMA di Desa Jembat Gantung, Kecamatan Jirak Jaya, Musi Banyuasin nekat menerjang banjir saat perjalanan menuju sekolah. Para pelajar rela seragam yang dipakainya basah terendam air banjir. Banjir yang melanda rumah warga sejak 2 hari ini merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Keruh. Warga yang terdampak banjir banyak yang mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun sebagian ada pula yang masih bertahan di tempat tinggal mereka. Akibat kecanduan judi online, seorang pekerja buruh bangunan di Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri besi di proyek pembangunan jembatan tempat ia bekerja. Sebelumnya, 2 pelaku lain sudah ditangkap oleh Polsekta Kemuning. Pelaku Gunarto mengaku besi curian ia jual ke tempat penampungan barang bekas, lalu uang hasil penjualan digunakan untuk berjudi online. Dalam catatan kepolisian, pelaku telah 5 kali masuk penjara dalam kasus pencurian sepeda motor dan jambret. Seorang wanita korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan oleh petugas Banbit Kaptimmas Polres Lingga, Kepulauan Riau. Selain menyelamatkan korban, polisi juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Inilah video saat polisi mengamankan seorang pria pelaku tindak perdagangan orang di sebuah wisma di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Setelah mengamankan pelaku, polisi kemudian membawa korban yang diinapkan oleh pelaku di salah satu kamar di wisma tersebut. Korban seorang wanita asal Nganjuk, Jawa Timur yang tertipu oleh pelaku dengan modus dijanjikan akan diberangkatkan bekerja di Malaysia. Terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang ini berawal dari pengecekan situasi Kamtipmas oleh Bribka Henry. Korban bertemu Bribka Henry di parkiran hotel. Kemudian korban menceritakan dirinya telah ditipu dan berniat mencari polsek terdekat untuk membuat laporan. Di parkiran, seorang wanita dengan keadaan linglung menghampiri saya dan memberikan sebuah HP kepada saya. Dalam HP tersebut ada komunikasi bahwasanya informasi yang saya dapat, wanita tersebut merasa tertipu dan ingin melaporkan ke polsek terdekat. Dari hasil pengembangan, ternyata korban perdagangan orang ini 2 orang. 1 korban lainnya masih berada di Batam karena menolak memberikan uang senilai 7 juta rupiah untuk biaya ke Malaysia. Sementara pelaku tindak pidana perdagangan orang berjumlah 2 orang, salah satunya seorang wanita yang berperan sebagai perekrut tenaga kerja ilegal. Kini kedua korban ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Lingga. Kedua korban menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban untuk kemudian dipulangkan ke daerah asal. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Imam Arifandi, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Kota Batam menahan 2 orang dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun ajaran 2017-2019. Kerugian negara mencapai 460 juta rupiah. Setelah memeriksa selama 4 jam, Kejaksaan Negeri Batam menahan Kepala SMK Negeri 1 Kota Batam berinisial LS dan bendahara sekolah berinisial WD. Keduanya diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2017 hingga 2019 senilai 460 juta rupiah. Keduanya kemudian ditahan di Mapolsek Batu Ampar selama 20 hari. Jadi dugaannya adalah
tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran dana BOS dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di SMK 1 Batang. Sesuai dengan hasil ya dari BPKP, yaitu kurang lebih 469 sekian juta. Kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Buron selama 1 bulan, kelompok geng motor yang melakukan perusakan di sebuah warung makan di Bandar Lampung berhasil diringkus petugas. Petugas menggerebek rumah salah satu pentolan geng motor bernama Trisna alias Entis, 20 tahun, di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Tak hanya tawuran, para tersangka dikenal sadis dalam melakukan aksinya. Para tersangka selalu membekali diri dengan senjata tajam saat berkonvoi membuat keonaran di jalan. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang aksi perusakan secara bersama-sama serta terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Ini Pak. Ini Polresta, Pak. Yang kebukin orang. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri.
Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran terkait penanganan gangguan ginjal akut atipikal yang tengah membayangi anak-anak, terlebih anak balita. IDAI mencatat kasus gangguan ginjal akut atipikal pada usia anak ini mencapai 206 kasus. Saat ini kasus gangguan ginjal akut ini tengah dalam penelitian para ahli. Jubir Kemenkes, Dr. Syahril menyatakan Kemenkes bersama BPOM, ahli epidemiologi, IDAO, farmakolog, dan Puslap 4 Polri masih melakukan penelitian mengenai penyebab kasus ini. Dan sebagai langkah antisipasi, Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran yang salah satu poinnya adalah agar tenaga kesehatan sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sirup. Yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ya, sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko yang lainnya. Jadi bukan karena obat, tapi faktor risiko lainnya juga sedang kita teliti ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Menyikapi perkembangan situasi berdasarkan hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM RI terkait penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menghimbau para tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau ditilen glikol. Untuk sementara waktu, masyarakat juga diimbau agar tak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai hasil investigasi menyeluruh selesai dilakukan oleh Kemenkes dan Badan POM. Temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Indonesia jumlahnya kian bertambah. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut, saat ini ada 192 kasus ditemukan di 20 provinsi, di mana sebagian besar penderitanya merupakan bayi berusia 1 hingga 5 tahun. Agar kasusnya tidak semakin meningkat, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau kepada tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menghentikan sementara peresepan obat sirup. Permintaan tersebut diungkapkan IDAI menyusul keluarnya hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BPOM di mana ditemukan kandungan etilon glikol atau detilen glikol pada paracetamol sirup yang sangat berbahaya pada fungsi ginjal. Untuk sementara, masyarakat diimbau agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai hasil investigasi menyeluruh selesai dilakukan oleh Kemenkes dan Badan POM. Yang pertama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan
menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Yang keempat, peresepan obat puyer tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan, kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian. Kemudian himbauan kami bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM. Sebagai pengganti sirup dalam penyembuhan penyakit pada anak seperti demam, IDAI menyarankan agar diganti dengan obat puyer atau kapsul penurun panas yang dimasukkan melalui anus. Dari Jakarta, Yoga Gus Pratomo, TV One mengabarkan. Kementerian Kesehatan Indonesia menginstruksikan agar penjualan maupun penggunaan obat dalam bentuk cair atau sirup di-stop. Hal ini menyusul adanya investigasi terkait penyakit ginjal akut misterius, di mana salah satu apotek di Jatinegara, Jakarta Timur pun sudah langsung menyetop penjualan obat-obatan dalam bentuk sirup. Salah satu apotek yang berada di Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur sudah menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun sirup. Penyetopan sementara penjualan obat sirup ini menyusul adanya instruksi dari Kemenkes, yakni adanya ketetapan baru agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia tidak menjual ataupun meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat. Jadi belum secara resmi ini dari orang BPOM obat-obat apa aja sih yang dikeluarin, karena kan kita dari Kemenkes ya, lewat dari apoteker kita, dia ngasih tahu obat ini jangan dulu dijualkan, diedarkan. Oke, baik, kita tahan. Nah, kebetulan dari tadi pagi sampai saat ini itu belum ada penjualan yang berarah ke paracetamol gitu, Pak. Paracetamol sirup itu ya? Sebenarnya sih paracetamol sirup yang bermasalah ya katanya ya, yang lagi bukan bermasalah tapi lagi diselidiki lah gitu ya, lagi ditinjau. Jadi untuk omsetnya sendiri bukan dari paracetamol aja sebenarnya, banyak sih kita omsetnya. Cuman untuk sekarang apa yang disampaikan sama Kemenkes, ya baik kita lakukan sekarang. Karena kan kita juga nggak mau ngambil resiko ya. Apalagi kan itu berhubungan sama anak-anak yang katanya sekarang lagi ditinjau, ada yang sakit gitu kan karena minum obat itu. Dampaknya itu deh. Dampaknya yang kita. Penyetopan dan penggunaan obat sirup merupakan buntut kasus gangguan ginjal akut misterius. Instruksi dikeluarkan Kemenkes sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Dari Jakarta, Hekal Vandea, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima Dewan Penasihat Ibu Kota Negara Tony Blair di Istana Merdeka Rabu pagi. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas rencana pemindahan ibu kota baru sekaligus untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional. Blair, yang juga mantan Perdana Menteri Inggris, disebut mengusulkan agar pemerintah melakukan promosi ke sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Cina, dan perusahaan-perusahaan asing di Asia untuk berinvestasi di IKN. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ikut mendampingi pertemuan tersebut menyatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan baik dalam dan luar negeri untuk berinvestasi dengan menanamkan modalnya di ibu kota baru nanti. Sebelumnya, Jokowi juga menyebut pemerintah menjamin dasar hukum hingga keuntungan dengan berinvestasi di IKN. Bagaimana perencanaan ibu kota baru, dan Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan
ibu kota baru ini ke internasional. Misalnya tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari pemerintah maksudnya United Emirates Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company, dan perusahaan dari Indonesia itu nanti bahu-membahu dalam pembangunan itu. Karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada rohnya. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar lain usai jeda. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kuliner dari kota Palembang, pempek? Selain makanan khas tersebut, ada lagi masakan lain, salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Palembang. Perpaduan bumbu berlimpah rempah dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, dan tidak lupa garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih dan tunggu hingga daging iga menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut
dan sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga siap disantap. Pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas, sama manis. Dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Ini pindang apa, Mbak? Kebetulan saya lagi order pindang tulang. Pindang tulang. Kita membuat pindang tulang atau iga. Untuk bahan-bahannya apa itu? Kalau untuk bumbunya itu dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kunyit. Untuk membuatnya butuh waktu berapa lama itu? Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Bedanya dengan pindang biasa apa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Pindang tulang iga sapi ini selain di banyak tempat, bisa juga Anda nikmati di kedai Pasya dengan harga cukup terjangkau, hanya Rp45.000 per porsi. Selamat mencoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda suka makan buah? Nah, jika Anda rutin mengkonsumsi makanan sehat ini, mungkin Anda juga bisa mendapat keuntungan dengan menanam buah sendiri. Seperti Ibu Megawati, berawal dari hobi menanam buah-buahan, warga Pagar Alam Sumatera Selatan ini raup omset puluhan juta rupiah per bulan dari berjualan bibit buah unggulan. Dusun Ujan Mas, Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Megawati terjun ke dunia bisnis dengan mengawali hobi menanam buah-buahan di halaman rumahnya. Tak disangka dari hobi tersebut, ia bisa meraup omset puluhan juta rupiah per bulan. Terlihat di kebunnya, bibit tanaman buah durian unggulan berbagai jenis, mulai dari durian bawor, montong musangking, durian hitam, durian merah, serta jenis lainnya. Usia bibit pun bervariasi, mulai dari bibit usia 2 bulan hingga 2 tahun tersedia di halaman rumah Megawati yang sudah 3 tahun menggeluti bisnis menjual bibit buah unggulan. Semua berawal dari hobi sejak 2016 silam. Atas saran temannya, Megawati mulai banyak menanam buah-buahan di halaman rumah seperti buah durian, jeruk, mangga, dan alpukat. Dasarnya kita ini kan berdasarkan hobi. Jadi dengan adanya hobi kita memanfaatkan lahan yang ada. Dan juga kita kan banyak permintaan dari misalkan pengunjung beli jeruk misalkan. Jadi mereka nanya, ada nggak bibit? Nah dengan itu makanya kita menyediakan bibit sekarang. Karena banyak permintaan. Alhamdulillah sampai hari ini kita juga kan banyak ngirim bibit-bibit itu keluar kota, misalkan ke Lampung, ke Bengkulu, misal ke Palembang. Kalau untuk harga bibit kita itu tergantung besar kecil, misalkan itu yang paling murah itu kalau untuk doren itu 185.000. Kalau untuk yang paling tinggi itu 1,2, itu umurnya udah 2,5 tahun. Selama menjual bibit buah durian, banyak warga kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan membeli bibit di kebun milik Megawati. Bahkan ada juga yang membeli dari luar provinsi seperti Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Dirinya menanam pohon durian, jeruk, alpukat, baik di pengarangan rumah maupun di kebun miliknya guna mengembangkan bibit unggul yang ada. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Yasmin Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.